Roll action. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya mohon doanya ya anak-anak sekalian. Bapak ini lagi ikut PPG di kelas D ini. Ini lagi peer teaching. Jadi mohon doa dan dukungannya ya. Ini jangan diganggu. Siap, Pak. Amin. Ya, Udah lulus, ini Pak. PPG bersama, lulus bersama. Yes. Yes, Ya, yes. mudah-mudahan ya. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah berdoa. Mungkin Pak Khairil Fadli, ketua kelasnya, bisa memimpin untuk berdoa. Baik Pak, mari teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Zid warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak ya. Kemudian saya cek kehadiran siswa. Pak Khairil Fadli, siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua Pak. Oh, masuk semua. Iya. Kemarin Mas Hamzah pulang kampung kemana, Mas Hamzah? Simpang Pasir, Pak. Alhamdulillah kampungnya Simpang Pasir aja, Pak. Oh, ya. Bawa oleh-olehnya nak kemarin. Ada bawa, Pak. Ada bawa itu. Ya, jangan lupa bawa ke sekolah nak ya, bagi-bagi sama teman-temannya. Siapa batu bara, Pak? Kan oleh-olehnya, Pak. Luar biasa. Batu bara. Ya. Sama debu dia hambur-hambur, Pak. Ya. Sekarang kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, ya mungkin bisa dipimpin. Kemarin Pak Mas Muhammad Hamzah nggak ada, jadi yang mimpin nyanyikan lagu ya Mas Hamzah ya. Siapa? Ya, dihitung saja. Oke. 1, 2, 3. Halo, Halo Bandung, ibu kota periangan. halo Bandung, Kenang, kota kenang-kenangan. Lama Bersama tidak berjumpa dengan kau. Sekarang menjadi lautan api belum kembali. Halo, terima kasih Mas Hamzah. Iya, Pak. Nah, selanjutnya kita kebiasaan literasi. Mungkin kita membaca surah yang paling pendek saja ya. Surah kegemaran kita. Surah apa? Ya, Al-Ikhlas. Mungkin Mas Ade ini bisa memimpin, ganteng sekali hari ini. Mas Ade silakan pimpin. Bapak bisa aja, Bapak lebih ganteng. Pintar lagi Ayo. adik, Pak. Astagfirullah. Ayo, mari teman-teman kita bersama-sama membaca surah Al-Ikhlas. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahus Samad. Lam yalid lam yulad lam lam yakul lahu kufuwan Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Mas Hamba. Sekarang kita tepuk semangat ya. Ya, tepuk semangat ini pakai tangan kita. Kalau misalnya saya contohkan dulu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Bisa Mas Hamzah ya? Bisa ya? Nah, bisa Pak. Ya, mari kita sama-sama. Tepuk semangat. Dang. Dang dang dang. Ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Dung Semangat. Mas Aditya kayaknya semangat betul ini tadi masih Mas Aditya ya. Tetap semangat pokoknya dah. Nah, kita ke materi ya. Yang pertama tentang profil pelajar Pancasila. Yaitu di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Siswa menunjukkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan ibadah
sujud sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah. Jadi temanya hari ini sebenarnya adalah sujud syukur. Yang kedua PPRA ya, yaitu ta'adub. Siswa menunjukkan sikap rasa rendah hati kepada sesama melalui pelaksanaan sujud syukur. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini ada 6. Siswa dapat menjelaskan pengertian sujud syukur. Siswa dapat menyebutkan hukum melaksanakan sujud syukur. Siswa dapat mengidentifikasi tata cara pelaksanaan sujud syukur. Siswa dapat menganalisis hikmah sujud syukur. Siswa dapat berpartisipasi aktif dan siswa dapat melakukan refleksi tentang pentingnya sujud syukur. Kemudian pemahaman bermakna. Sini sujud syukur merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam, yaitu sebagai bentuk kerendahan hati seorang muslim kepada Allah, bukan hanya sebagai bentuk ritual semata yang dilakukan oleh setiap muslim, tetapi juga sebagai wujud kepatuhan seorang muslim kepada penciptanya. Kita lanjut ya. Lanjut, Nah, Pak. ini anak-anak yang apakah kamu ketahui apa yang kamu ketahui tentang orang yang dapat karunia Allah? Mungkin Mas Misrudin bisa menjawab ya, apa yang Mas Misrudin ketahui yang kamu tahu tentang orang yang dapat karunia Allah. Ya Pak, yang saya ketahui tentang mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak, Pak. Banyak. Satu aja yang saya sebutkan, contohnya dapat anak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, tepuk tangan. Yang kedua, apa yang diucapkan seseorang ketika terhindar dari musibah? Mungkin Mbak Elisa bisa menyebutkan ya. Silakan Mbak Elisa. Kalau kita terhindar dari musibah, kita mengucapkan minimal alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, pernahkah kalian melihat seseorang pemain bola itu sujud ketika merayakan selebrasi gol? Pernah, Pak. Pernah ya? Oh iya. Sering, Pak, sering. Oh sering, berarti suka main bola Pak Mas Misrudin suka main bola ya? Kalau dulu suka, sekarang sibuk, Pak. Oh sibuk. Sibuk apa? Ya, kita masuk ke materi sekarang ya, sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud tanda terima kasih kita kepada Allah. Sujud syukur dilakukan ketika seorang hamba mendapatkan nikmat atau karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tata caranya. Yang pertama diawali dengan niat sujud syukur. Kemudian yang kedua melakukan takbiratul ihram. Ketiga melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian bangun dari sujud, kemudian salam. Mungkin begitu anak-anak ya. Ya Pak. Ya, di sini Bapak punya video tentang sujud syukur pada Selik yang mungkin kalian bisa tonton sejenak. Ya, marilah kita saksikan. Ya, terima kasih waktunya sudah menonton. Kemudian di sini ada hikmah dari melaksanakan sujud syukur sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari yang Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat, anugerahnya, dan karunia-Nya kepada kita. Kemudian hikmah yang kedua adalah mengajarkan kita untuk tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah kita capai itu adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ya. Ya, ini ada permasalahan yang akan Bapak bagikan nantinya. Di sini ada 4 ya permasalahan tentang sujud syukur. Mungkin Bapak bacakan dulu. Yang pertama adalah sujud syukur terhadap kedua orang tua. Boleh enggak seseorang itu sujud kepada orang tuanya ya?
Kemudian yang kedua adalah pemain bola yang sujud ketika selebrasi merayakan gol. Sujud tapi kan tidak tidak sesuai dengan rukunnya ya, pakai celana pendek, tidak menghadap kiblat ya. Kemudian dalam mungkin belum berwudu pemainnya. Apakah itu bisa dinyatakan dengan sujud syukur? Kemudian yang permasalahan ketiga adalah non-muslim yang melakukan sujud syukur, boleh nggak? Kemudian ya permasalahan keempat adalah seseorang melakukan sujud syukur ketika menang judi online. Gitu. Alhamdulillah menang judi gitu. Kemudian sujud syukur, nah, boleh nggak gitu ya? Ya, kemudian yang kedua yaitu guru saya akan membagi kelompok kalian karena kalian ini berjumlah 16 orang ya. Saya minta kepada masing-masing kalian ini berhitung sampai 4. Jadi kelompok 1 nanti berdasarkan kelompok satunya, yang 2 duduk di tempat kelompok 2, 3 berdasarkan kelompok 3, dan yang keempat nanti duduk di kelompok yang 4. Mungkin berhitung ya. Silahkan Iya, mulai Pak. dari Iya, Pak. mungkin dari Mas Misrudin mungkin berhitung. 1. Lanjut Wah. yang lain. 2, Ya. Lanjut. 3, terus 4. 4. Lanjut. 1, 1. Wah. 2, 3. 4. Lanjut. 1, 1. 2, 3, 4. Ya, terima kasih ya. Nanti bisa ya, ini Bapak akan bagikan materi yang tadi ya, yang 4 permasalahan tadi kepada kalian. Kemudian kalian bisa duduk dengan sesuai dengan kelompok yang tadi telah dibagi ya. Kemudian saya berharap kalian mencari nama kelompok yang kece nanti ketika maju ya. Kemudian membuat yel-yel penyemangat. Boleh jadi nanti pas maju kalian membuat yel-yel, teman-teman bisa tambah semangat dengan mendengarkan yel-yel dari kalian. Nah, ini hasil dari kelompok tadi yang dibagi ya. Kelompok 1 di sini ada Udin, Yuli, Adit, dan Lisa. Kelompok 2 ada Ipan, Didin, Nanda, dan Ade. Kelompok 3 ada Hamzah, ada Siti, Akbar, dan Kudrat. Kelompok 4 Fadli, Ainin, Nisa, dan Mandang. Nanti ketika presentasi bisa ketua kelompoknya yang maju ke depan atau siapa saja terserah nanti ya sesuai dengan diskusinya. Kemudian kalian bisa mengumpulkan informasi tentang sujud syukur berdasarkan video yang telah kalian saksikan tadi ya. Kemudian kalian bisa juga berbagi tugas dan peran masing-masing dari kelompok kalian. Tadi siapa yang mencatat, nanti siapa yang maju, siapa yang presentasi nanti ya. Kemudian persiapkan alat dan bahan untuk menyelesaikan tugas pada hari ini. Ngerti ya ini ya? Paham, Gimana Pak? ya? Ya, kemudian silahkan kalian berdiskusi. Tadi sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Ya, Sudah, Pak. Pak. Ya, kemudian kalian bisa saling bergantian nih mengumumkan pendapatnya hasil dari pencarian referensi yang tadi ya. Jadi secara bergantian 4 orang apa yang sudah kalian dapatkan. Kemudian kalian bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ya, bisa dimulai dari sekarang ya, bergantian diskusinya. Ya, saya kira cukup ya, Mas Nusrudin Cukup, ya. Pak. Cukup Cukup, ya. Pak. Pak. Kemudian presentasi. Ya, di sini mungkin kalian presentasi secara bergantian ya. Baiklah, untuk kelompok pertama. Kelompok pertama tadi siapa yang mau presentasi? Pak Saya, Misrudin. Pak. Hmm. Saya, Pak. Tinggi. Silahkan Pak Misrudin. Baik, Pak. Yel-yelnya semangat kawan-kawan. Semangat. Oke, semangat. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu kelompok 1. Pertanyaannya tadi, apakah
Boleh Sujud. kita bersujud syukur kepada orang tua. Oke. Nah, jawabannya adalah boleh-boleh saja, Pak. Boleh-boleh Dalam saja. artian sujud syukur itu dia menghormati, bukan menyembah. Tapi kalau menyembah, nah itu nggak boleh, dilarang sama agama. Hmm. Mungkin itu Pak hasil dari diskusi kami tadi, Pak. Oh, baik, luar biasa, Mas Rudin. Tepuk tangan buat Mas Rudin ya. Kemudian giliran kelompok yang kedua, mungkin diwakili Mas Ipan tadi ya, tentang Iya, pemain Pak. Siap, bola. Pak. Oke. Jadi nama kelompoknya apa? Yel-yelnya Mas Ipan ya? Nama kelompoknya Rizky, Pak. Oh, Soalnya kalau Rizky. dapat Rizky langsung sujud syukur, Pak. Oh iya, luar Ah, biasa. iya. Pak saya itu cair TPP-nya saya juga senang, Pak. Jadi Ya, sujud syukur. alhamdulillah, Pak. Kemudian yel-yelnya Pak bisa di Yel-yelnya ini, Pak, tadi belajar sama Bu Yuliana. Jadi yel-yelnya tepuk wow gitu, Pak. Oh, tepuk wow ya, boleh, boleh. Nah, Iya. Lanjut, Pak. W, Wah, O, oh, W, wow. wow. Ya, Pak. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami ini, Pak, tadi alot juga, Pak, teman-teman pada hampir ini ribut juga tadi, Pak, diskusinya. Oke. Jadi akhirnya kesimpulannya boleh saja melakukan selebrasi sujud itu boleh, tetapi tidak masuk dalam kriteria sujud syukur karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk sujud syukur seperti menghadap kiblat, menutup aurat, suci, kemudian bacaan-bacaan yang dilakukan saat sujud syukur juga. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Mas Ivan, bisa kita kasih aplaus buat kelompok 2 ya. Kemudian giliran kelompok 3, Ananda Nur Hamzah, silakan. Oke, siap Pak. Kami dari kelompok K2D, Pak. Lanjut. Oke, K2D. Oke. Mungkin bukan yel-yel Pak ya, mungkin inovasi aja Pak. Oh, inovasi, silahkan. Iya, kita intinya masuk 17 keluar 17 Pak. Lanjut, Pak. Siap, siap, Lanjut. siap. Amin, Dari amin. permasalahan kita tadi kelompok 3 Pak, Ya, yang Bapak non-muslim. angkat tadi kan non-muslim yang melakukan sujud syukur. Nah, bagi non-muslim itu Pak, sujud syukur tidak termasuk bagian dari tradisi keagamaan mereka Pak. Karena bentuk rasa syukur mereka itu di menurut keyakinan lain untuk melakukan serupa, rasa syukurnya itu beda, tidak harus dengan sujud syukur. Jadi, kalau ada non-muslim melakukan sujud syukur menurut kami sih boleh-boleh saja, tapi tidak tidak ada sih sebenarnya kayaknya Pak, non-muslim itu melakukan sujud syukur mungkin dengan cara lain, yang tidak sama seperti kita Pak. Makasih Pak. Luar biasa Mas Hamzah ya. Mari kita aplaus lagi buat Mas Hamzah. Kemudian kelompok terakhir, ini kelompok 4, Mas Hairil Fadli, silahkan. Baik, Pak. Kelompok 4, nama kelompok kami bukan korban judul, Pak. Oh, bukan. Ya, Ya, luar biasa, Pak. Luar biasa. Lanjut. terus bukan yel-yel, Pak, tapi kami punya kayak peringatan say no to judi online, Pak. Oh ya, Tuh. saya no to judi online. Ya, jadi masalah yang kami hadapi atau terima tugas tadi dari tugas tentang apakah boleh itu sujud syukur karena menang judi online. Jawabannya tentu saja tidak boleh, Pak. Karena menurut kami judi online tersebut haram, jadi tidak boleh disyukuri. Malah yang menang judi online itu sebaiknya bertobat. Itu saja, Pak. Nauzubillah, semoga tidak terjadi pada kita semua. Ya, Itu dari kami, Pak. amin. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Nanda Hairil Fadli. Ya, kita kasih aplaus juga kepada kelompok 4 ya. Ya, demikian tadi presentasi dari 4 kelompok ya, sangat bagus sekali. Kemudian anak-anak semua, mari kita melakukan ice breaking. Ice breakingnya adalah jika maka, tapi kalau jika makanya tidak nyambung. Saya kasihkan contoh ya. Misalnya ada teman dari kelompok 1 yang bilang, jika saya adalah laptop, maka
Maka kelompok 2 akan menjawab, maka saya akan berenang. Jadi tidak boleh nyambung Bapak Ibu ya. Tidak boleh. Iya, siap, Pak, siap. Tidak boleh nyambung. Jadi nggak boleh nyambung. Ya, kalau kelompok 1 yang jika, kelompok 2 yang maka, kelompok 3 yang jika, kelompok 4 yang maka. Ya, silahkan dari kelompok 1 dan 2. Jika saya belajar, Kelompok 2. Tidur. Kelompok 3. Kelompok 3. Jika burung berkicau. Kelompok 4. Maka pagi telah tiba. Kita ulang lagi dari kelompok 1. jika saya bermain, Kelompok 3. Jika malam telah larut. Maka saatnya tidur. Ya, terima kasih kepada anak-anak sekalian telah melakukan ice breaking. Selanjutnya refleksi. Untuk refleksi, yang pertama adalah hal apa yang paling menyenangkan dalam pelajaran hari ini. Yang kedua, hal yang paling menarik. Ketiga, hal yang menantang. Dan yang keempat nanti. Untuk yang pertama, hal apa yang paling menyenangkan dalam pelajaran hari ini? Mungkin Mas Humaidil Akbar bisa. Ya, seru, alhamdulillah. Yang kedua, hal apa yang menarik dalam pelajaran hari ini? Mungkin Mbak Yuliana, silahkan. Bermain tadi, Pak. Oh, bermain. Kayak tepuk gitu tadi, Bu, ya. Ada Mas Ivan ya. Luar Ada biasa. yel-yelnya. Iya. Kemudian, Kasih. iya, makasih Mbak Yuliana. Kemudian yang ketiga, hal apa yang menantang dalam pelajaran hari ini? Mungkin Mas Kudratullah bisa menyampaikan. Kudratullah. Kurang konsentrasi tadi Pak. Oh, Kepala saya sakit nih. kepala sakit. Nanti jangan lupa berobat nanti ya. Bisa izin Ya, Pak. dengan wali kelasnya ya. Ya, kemudian yang terakhir ini kita melakukan refleksi, melakukan self love, yaitu CBSDK. Nanti kalau saya bilang CBSDK, Bapak Ibu langsung begini, cinta, bangga, kita tepuk. Kemudian sayang, kita peluk diri sendiri, diri kita. Mari kita tunjuk diri kita ya. Nah, bisa kita mulai ya? Ya, CBSDK, cinta, bangga, sayang, diri kita. Yeay, tepuk tangan buat kita semua ya. Nah, ini kegiatan remedial untuk siswa yang kesulitan dalam memahami sujud syukur ulangan, praktek sujud syukur. Siswa yang belum mencapai kriteria yang diharapkan diminta untuk mengulang nanti ya sujud syukur dan membaca doa sujud syukur. Kemudian saya nanti akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang langkah-langkah sujud syukur dan memastikan kalian memahami setiap gerakan dan hikmah melakukan sujud syukur. Kemudian untuk tugas individunya adalah kalian nanti untuk diminta mengerjakan lembar kerja atau soal latihan mengenai materi sujud syukur. Mungkin itu saja dari saya ya. Mungkin kita bisa tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ya, demikian anak-anak, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. panjangnya Pak Sameh.